Oke guys, balik lagi sama gua si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk mendowngrade iOS 18 ke iOS 17 ya. Karena memang iOS 18 kan baru aja dirilis, tapi banyak juga user yang ngalamin tuh bugs-bugs di dalamnya. Beberapa crash tuh muncul di iOS 18 dan mungkin masih banyak juga yang rindu untuk menggunakan iOS 17. Jadi gua akan kasih tahu ke kalian gimana cara untuk downgrade-nya. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi ini dia caranya untuk mendowngrade iOS 18 ke iOS 17. Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah pada saat kalian mendowngrade iOS 18 ke iOS 17 ini, pastikan untuk data iCloud backup-an kalian di iOS 17 kemarin tuh masih ada ya, termasuk data WhatsApp, foto, dan aplikasi lainnya. Itu harus tetap ada, karena memang untuk memulihkan datanya kembali itu lewatnya iOS 17 sebelumnya ya, jadi nggak bisa lewat iOS 18. Jadi untuk seluruh data yang baru kalian update di iOS 18 ini, itu nggak akan muncul di iOS 17 nanti pada saat kalian downgrade. Justru backup-an terakhir yang muncul adalah backup-an yang kalian lakukan terakhir di iOS 17 kemarin. Jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya mau update iOS itu pastikan untuk di backup dulu datanya di iCloud. Terlebih pada saat kalian melakukan update major seperti iOS 18 ini. Itu udah pasti untuk datanya nggak akan bisa balik ya, yang di iOS 18. Yang bisa cuma ada di iOS 17 aja. Dan yang kedua, untuk downgrade ini cuma bisa melalui komputer ya, nggak bisa melalui HP-nya langsung. Kalau misalkan mau update itu bisa langsung lewat HP, tapi kalau untuk downgrade udah dipastikan bisanya cuma pakai PC aja. Hal pertama yang kalian lakukan adalah ke bagian setting. Kita ke bagian iCloud dulu. Jadi walaupun nanti yang muncul tuh di iOS 17 untuk datanya, tetap kalian harus melakukan iCloud backup terlebih dahulu. Karena nantinya besar kemungkinan kalian juga akan update ke iOS 18 ya, iOS 18 dan bahkan iOS seterusnya. Jadi kalian pergi ke bagian iCloud, scroll ke bawah sini, pilih yang iCloud backup ini. Nah, kalian tinggal backup now aja di sini ya. Ini udah gue backup sebelumnya. Tapi pastikan dulu kalian udah berlangganan iCloud ya. Kalau misalnya mau backup tapi nggak berlangganan iCloud, sementara iCloud penuh ya tetap aja nggak bisa. Paling solusi lainnya kalian bisa backup melalui PC ya, tapi gue yakin itu akan repot lagi sih. Jadi kalau misalnya kalian udah langganan iCloud, tinggal di backup now aja di sini. Nah, kalau udah tinggal kalian matikan fitur Find My ya. Find My iPhone-nya kalian matikan. Sini kondisinya udah off untuk iPhone gue. Ini gue pakai iPhone XR ya, iPhone coba-coba gue. Ini untuk data fotonya udah gabung sama iOS 18 ya. Jadi ada beberapa data ya di aplikasi yang gue pakai ini. Oke, selanjutnya kita sekarang beralih ke PC. Pertama kita colokkan dulu untuk iPhone-nya menggunakan kabel Lightning ya, karena ini iPhone XR. Kalau misalnya mau colok ke PC, usahakan pakai kabel yang original Apple ya. Jadi biar nggak ada kemungkinan crash atau gagal masuk. Nah, kalau udah kita tinggal pergi ke website, kita download dulu ipsw.me. Jadi kita ini akan download firmware dari iOS-nya yang mau kita downgrade. Jadi untuk websitenya ipsw.me, nanti gue akan cantumin juga di kolom deskripsi. Choose produk, kita pilih yang iPhone karena kita kan pakainya iPhone XR ya. Kita pilih yang iPhone, lalu pilih yang iPhone XR, cari. Oke, ini dia iPhone XR. Nah, di sini ada firmware yang muncul ya, yang checklist, berarti dia masih bisa untuk di-download dan di-flashing. Kalian tinggal pilih aja. Di sini yang tersedia cuma 17.5.1 ya. Sebelumnya tuh nggak ada, udah di-close sama Apple. Kita pencet aja di sini, kita pilih. Dan pilih yang download sini ya. Untuk size-nya tuh 7,62 GB. Ini akan berbeda juga untuk setiap device-nya. Gua akan pakai iPhone XR, jadi untuk size-nya seperti ini. Jadi kalian tinggal download aja di sini. Oke, lagi proses. Nah, kalau untuk firmware-nya ini udah selesai di-download, kita tinggal pergi aja ke aplikasi yang untuk mendowngrade-nya. Jadi ada dua pilihannya. Yang pertama ada iTunes resmi dari Apple, dan juga ada TrueTools ya. Gue biasa pakai TrueTools, jadi gue akan kasih tahu caranya melalui TrueTools saja. Kalau misalnya kalian pengen pakai iTunes juga bisa, sebenarnya sama aja, nggak ada beda. Caranya kalian pergi aja ke website, pilih yang TrueTools ini, ketik aja TrueTools. Ini tinggal download aja ya, kalian pakai macOS atau Windows. Karena di sini gue pakainya Windows, gue download yang Windows di sini. Nah, kalau misalnya downloadan TrueTools udah kelar, terus downloadan firmware udah kelar, kita tinggal buka aja untuk aplikasinya di sini, TrueTools. Nah, seperti ini. Ini kan udah connect ya, si iPhone XR gue udah gue colokin ke PC, dan dia muncul untuk device-nya di sini, iPhone XR 64 GB Blue. Ini keterangan lainnya dari produk tipe, email, battery health, segala macamnya ada di sini. Lalu kita pergi ke bagian Smart Flash di sini ya, Smart Flash. Kalau udah, nah di sini ada keterangan yang hijau flashingnya. Ini yang masih bisa di flashing ya. Ini untuk 17.6 beta. Ini yang 17.5.1. Kita pergi ke bagian Easy Flash di sini.
Nah, lalu di sini ada 17.6 beta, 17.5.1, 18.0. Ini kan tiga ini sebenarnya sama aja ya, cuman untuk import aja. Jadi kalau misalnya kalian belum punya firmware-nya bisa download juga langsung dari TreeTools-nya. Karena gue udah punya, tinggal import aja di sini. Kita cari firmware yang udah kita download tadi ya, iOS 17.5.1 di iPhone XR. Nah, ini dia untuk filenya. Kita tinggal open aja. Ya, muncul ya dia, 17.5.1 imported. Jadi ini udah gue import. Lalu di bagian bawah sini kalian harus perhatikan, kita pilih yang quick flash mode ya. Jadi ini untuk menghilangkan semua data. Jadi nanti untuk pemulihannya kita langsung via iCloud ya. Kalau misalnya kita pilih yang retain user data, ini nggak akan bisa. Gue udah coba berkali-kali, dia akan stuck di 19 atau 20%. Kita pilih yang quick flash di sini, lalu pencet flash. Nah, di sini ada keterangan ya. Firmware version 18.0 downgrade to 17.5.1. Jadi ada keterangannya, ini akan di downgrade ya iPhone XR-nya. Kita pilih yang flash di sini. Tinggal kita tungguin aja prosesnya sampai selesai. Dan untuk proses ini pastikan untuk iPhone kalian tuh jangan sampai kecabut ya untuk kabelnya, dan juga PC-nya jangan sampai mati juga. Oke, ini untuk flashingnya udah kelar. Congratulations, clean flash complete. Jadi untuk flashing di TreeTools-nya dia udah kelar. Tinggal kita tungguin aja proses di iPhone-nya ini. Oke, ini udah kelar untuk flashingnya. Dari iPhone-nya juga udah selesai. Kita tinggal swipe aja kayak gini. Sebenarnya ini tinggal kita cabut aja ya, nggak apa-apa ya. Untuk kabel yang nyolok ke komputernya. Nah, sekarang kita tinggal setup aja untuk iPhone-nya. Lanjutkan. Kita login ke WiFi dulu. Oke, tinggal tungguin lagi. Lanjutkan, atur untuk saya sendiri. Atur nanti aja. Kode sandi nggak usah dipakai. Nah, tinggal yang di sini ya untuk transfer apps dan data Anda. Ini adalah fase yang paling penting, jadi kalian tinggal pilih aja di bagian dari cadangan iCloud ini. Jadi di sini kita akan memulihkan data melalui iCloud yang udah kalian backup terakhir di iOS 17 kemarin. Tinggal kita pilih aja dari cadangan iCloud. Nah, di sini kalian masukkan untuk Apple ID kalian. Dan dia akan langsung muncul untuk cadangan iCloud-nya. Tinggal kita tampilkan semua cadangan di sini. Nah, yang terbaru ini kan 15 Juni ya, 15 dan 14 Juni. Untuk yang 15 Juni ini kita nggak bisa gunakan karena dia adalah backupan dari iOS 18 ya. Jadi percuma nanti kalau misalnya kalian pilih yang 15 Juni, dia akan crash, dia akan langsung minta lagi untuk update ke beta program. Jadi nggak akan bisa. Solusinya adalah kalian pilih backupan terakhir yang kalian lakukan di iOS 17. Nah, di sini gue pakai yang 14 Juni ya, karena gue backup terakhir di iOS 17 tuh yang 14 Juni. Kita tinggal pilih aja. Kita lanjutkan. Dan dia akan langsung memulihkan cadangan dari iCloud yang udah gue pilih tadi. Waktu tersisanya masih diperkirakan tergantung dengan seberapa banyak data yang ingin kalian pulihkan. Harusnya sih nggak lama ya, datanya nggak terlalu banyak untuk di iPhone gue yang satu ini. Kalau di keterangan sih tersisa 2 menit. Muncul Apple logo, tinggal kita tunggu lagi aja untuk prosesnya. Oke, ini udah selesai. Dia langsung masuk ke home screen. Dan ada beberapa aplikasi yang udah masuk, tinggal proses instalasi aja. Kita ke bagian setting, lalu general, about. Nah, dia udah turun ya ke 17.5.1 dari iOS 18. Oke, tinggal kita cek untuk foto. Dia lagi synchronize ya with iCloud, tinggal tungguin aja. Oke, ini untuk synchronize fotonya lagi berproses, udah beberapa yang muncul. Nah, ini dia untuk foto yang paling baru untuk synchronize iCloud di iOS 17.5.1. Jadi nggak semuanya ada, sesuaikan dengan backupan terakhir di iOS 17 kalian itu seperti apa. Dan ini dia untuk aplikasinya. Udah beberapa keinstall, tinggal sedikit doang yang belum. Dan so far aman-aman aja ya untuk downgrade ini dari iOS 18 ke 17. Nggak ada kendala sama sekali pada saat gue pakai TreeTools tadi. Kalau misalnya kalian mau pakai iTunes juga bisa. Dan untuk backupannya tergantung dengan backupan terakhir yang kalian lakukan di iOS 17 ya. Jadi bukan di iOS 18, melainkan di iOS 17-nya. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa cantumkan aja di kolom komentar. Insya Allah gue akan jawab. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.